Hello Brovers, di video kali ini gue khususkan untuk kalian nih ya kan yang baru banget mengenal Crow Zero ataupun High and Low dan lain-lain sebagainya. Yang dimana mereka memang sudah resmi berada dalam satu universe yang sama. Maka dari itu gue akan menjelaskan perihal live actionnya satu persatu serta gue bakal nge-breakdown filmnya dengan mencari keterkaitan film ini dengan timeline yang ada di zaman sekarang. Kita mulai pada live action pertama yang rilis tahun 2007. Pada tahun tersebut jelas merupakan sebuah pendobrakan besar di industri film Jepang maupun di seluruh dunia, di mana ternyata ada loh cerita fiksi yang khusus temanya tuh tawuran dan sekolahnya itu biadabnya bukan main cuy. Pokoknya tuh sekolah isinya manusia sumbu pendek, bebal ketulang, literasi rendah, ngebaca judul aja nggak mau gitu ya. Pokoknya mah tipenya yang kayak begitu orang-orangnya. Sekolah itu dinamakan All Boys Suzuran High School. Seperti biasa yang mau lihat tayangan cerita film lelaki sejati begini bisa di subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Apalagi menjelang puasa ataupun bulan puasa nanti ya, gue bakal banyakin konten-konten seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo, ini dia BDSM, Breakdown, Detail, Story Movie, and welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan sebuah eksekusi mati yang dilakukan oleh sekelompok anggota Yakuza untuk membunuh salah satu anggota mereka. Nah, anggota yang dieksekusi modar bernama Ken Katagiri. Dia merupakan alumni dari sekolah Suzuran yang kini menjadi seorang Yakuza. Kemudian terjadi throwback beberapa minggu sebelum kejadian tersebut. Kita akan diperlihatkan sebuah sekolah yang isinya anak badung, bebal, berandal, dan juga sumbu pendek tentunya. Sekolah ini bernama Suzuran. Ya, sekolahnya ini adalah sekolahnya si Ken Katagiri yang tadi dieksekusi modar. Di lantai paling atas kita diperlihatkan tokoh utama kita yang merupakan murid baru bernama Takiya Genji yang merupakan anak dari seorang Yakuza bernama Takiya Hideo. Faktanya, si Genji ini berniat untuk melengsarkan Serizawa di puncak atas Suzuran. Walaupun dia sebenarnya bukan pemimpin Suzuran ya. Plus, sebenarnya ada satu orang lagi yang harus dikalahkan Serizawa. Namun orang tersebut berada di luar level puncak Suzuran. Ambisi Genji ini bukan tanpa alasan. Ia ingin menaklukkan Suzuran karena itu tantangan dari ayahnya sendiri yang sekarang jadi Yakuza. Di sisi lain, Suzuran sedang mengadakan sebuah acara di mana para murid berkumpul di satu tempat. Kayak penerimaan murid baru gitulah ya. Di sana salah satu murid menyampaikan bahwa mereka ya harusnya menjadi orang yang lebih baik lagi setelah lulus dari Suzuran. Namun yang terjadi adalah kita pun diperlihatkan trio Ebisuka yang beranggotakan Sugihara, Kirishima, dan juga Honjo. Trio ini bakal berada di faksi Harumichi Family. Acara tersebut pun jadi kacau karena semua murid memang berambisi untuk berada di puncak Suzuran. Mau yang baru masuk atau yang kelas 2 ataupun yang kelas 3, pasti tujuannya sama. Sedangkan pada adegan ini sepertinya isinya adalah anak baru semua ya atau freshman. Tak lama dari itu, salah satu petinggi sekolah Suzuran memberitahu bahwa Suzuran kedatangan kelompok Yakuza. Kelompok itu dipimpin oleh Ken Katagiri yang kita lihat di awal film tadi. Sekelompok Yakuza ini mencari seorang pria bernama Serizawa yang kini memang berada di level rooftop Suzuran. Namun orangnya lagi nggak ada di sekolah. Si Ken Katagiri pun pergi ke warung Madura sebentar buat beli juara ketengan. Apesnya, anak buah Ken Katagiri ini malah ketemunya sama si Genji anjing. Apes pisan. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok pemimpin fraksi rooftop untuk saat ini yang bernama Serizawa. Ia ternyata sedang menunggu temannya yang baru saja medical check up. Temannya itu bernama Tokyo. Nah, for your information, Tokyo ini merupakan sahabat dekatnya Genji dulu waktu di SMP. Nah, sosok Tokyo sendiri kayak semacam wakilnya gitu cuy di faksinya Serizawa ini. Namanya ya Serizawa Army. Nah, Serizawa ini pun meminta Tokyo untuk pulang jalan aja sedangkan dia naik motornya Tokyo. Padahal sebenarnya Serizawa ini nggak bisa naik motor cuy.
Singkat cerita, Genji dan Serizawa pun akhirnya bertemu. Genji habis menghajar semua pasukan Yakuza yang baru datang ke Suzuran, sedangkan Serizawa harus berurusan dengan kepolisian. Adegan berlanjut pada Genji yang sedang berada di sebuah bar. Genji didekati seorang wanita bernama Ruka. Ia bertanya perihal awal mula mengapa Genji pindah ke Suzuran. Namun Genji tidak menjawab apapun. Sepulang dari bar, Genji menemui ayahnya yang merupakan bos Yakuza. Faktanya, Genji melakukan ini semua karena ia akan membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa menjadi raja Suzuran sekaligus menggantikan ayahnya di organisasi Yakuza itu. Keesokan harinya, Serizawa dan teman-temannya sedang bermain di rooftop, namun tiba-tiba memang kurang ajar anjing si Genji ini. Aing ge kalau gitu naik darah anjir. Namun si Serizawa dan Tokaji ini ditahan oleh Tokyo yang merupakan teman SMP-nya si Genji kan. Tiba-tiba Mikami Kyodai datang untuk melawan Serizawa sama seperti para murid sumbu pendek yang lainnya. Semua orang yang masuk Suzuran pasti mengincar tahta tertinggi. Tokyo pun bilang kalau Genji mau lawan Serizawa, coba buktiin dulu dong untuk menang lawan salah satu murid dengan nama julukan Rindaman. Mikami bersaudara pun tanpa waktu yang cukup lama bisa dikalahkan dengan mudah oleh Serizawa. Di sisi lain, Genji bertanya ke murid Suzuran kelas 2, siapa sosok Rindaman itu. Namun tanpa waktu lama, Genji pun akhirnya bertemu dengan sosok Rindaman. Badannya tinggi besar mirip seperti Lao di masa sekarang. Bedanya Rindaman ini benar-benar lone wolf atau orang yang suka menyendiri. Dia tidak tertarik memimpin ataupun dipimpin. Tak lama dari itu, si Ken Katagiri ini datang nih menghampiri Genji karena dia mengira kalau Genji adalah Serizawa. Ia pun ngobrol panjang dengan Genji di bar langganannya si Genji. Ia bilang kalau dia itu dulu hampir kuasain Suzuran juga. Jelas di sini Genji menganggap bahwa si Ken ini sangat mengerti gitu ya soal Suzuran. Maka dari itu, Genji sangat memohon bantuan Ken untuk menaklukkan Suzuran. Langkah pertama yang harus Genji lakukan adalah dengan membuat sebuah fraksi. Tujuannya agar Genji gak sendirian untuk manjat sampai rooftop karena mustahil juga dia nyolong Suzuran. Kroconya aja OP banget. Target pertama adalah Chuta. Setelah itu Ken kembali ditekan oleh bosnya yang ternyata musuh besar bokapnya Genji. Sore harinya Tokyo menceritakan tentang Genji. Namun Serizawa mengecam bahwa siapapun yang ingin melengsarkan dia, akhirannya bakalan terus gagal. Serizawa juga khawatir dengan kondisi dari Tokyo di sini. Malam harinya, Chuta diajak ketemu sama Ken buat ngejelasin perihal sekolah Suzuran. Pertama ada Bando Hideto dari The Armament yang merupakan anak pindahan. Terus ada kelas 1 yaitu Trio Ebisuka. Sedangkan Rindaman berada di luar level puncak Suzuran ya karena saking kuatnya dia jadi dia nggak pernah sekalipun kalah bahkan oleh Serizawa sekalipun. Dia tidak berfraksi dan hanya sendirian atau disebut Lone Wolf. Nama aslinya sebenarnya adalah Megumi Hayashida. Julukan ala Suzurannya itu ya adalah Rindaman. Kemudian ada Serizawa yang merupakan orang yang hampir menguasai Suzuran karena kekuasaan dia sekarang sudah sangat besar sekali. Fraksi Serizawa terdiri dari Tokaji, sang ahli strategi, Soji sebagai ahli bela diri judo, kemudian ada orang yang paling dekat dengan Serizawa, dia adalah Tokyo. Terakhir ada Mikami Kyodai yang kemungkinan besarnya baru bergabung ya. Di sisi lain, ada Makise yang tidak pernah menyerah untuk kalahkan Serizawa. Nah, Genji ini harus membentuk fraksi dengan mengumpulkan semua orang yang pernah berkonfrontasi dengan Serizawa karena mereka jelas terlalu kuat jika dihadapi sorangan. Genji, Chuta, dan Ken membuat planning dengan membujuk si Makise
dengan kelemahannya yaitu dikasih cici-cici. Genji pun menemui Makise dengan kesepakatan jika Makise dapat cici dari Mangga 2 gitu ya, maka anak buahnya si Makise bakal ngikutin Genji. Malam harinya, mereka beraksi dengan menjebak si Ruka, wanita yang bertemu dengan Genji di bar. Ini the best scene komedi sih anjing. Sampai tahun ini cuy, masih lucu kalau lu tonton. Makanya gue berekspektasi tinggi banget ke Binzo nanti. Biar dia yang sering ngelawak aja gitu. Lawak tuh bukan berarti dia ngebadut doang terus lemah gitu cuy. Justru karena dia lawak tapi aslinya OP, itu jadi ikonik cuy. Justru jadi makin terkenal, gue yakin. Jadi ikonnya gitu justru. Singkat cerita, rencana mereka gagal karena Ruka sadar kalau mereka tuh dijebak gitu ya. Genji pun mulai frustasi karena rencana bodoh ini cuman buang waktu doang. Namun si Ken punya alternatif lain dengan membawa Makise ke Pijit Plus Plus sih anjing. Kenapa nggak plan pertamanya ini? Namun belum juga jalan gitu ke tempatnya, Makise ternyata saat berpamitan, Genji diberitahu bahwa Makise akan bersatu dengannya. Keesokannya, Genji mulai melakukan invasi besar-besaran dengan mencari siapapun yang berkonfrontasi dengan Serizawa. Di sisi lain, Serizawa sedang asik main bowling di rooftop. Namun, ia merasa ada yang tidak beres dengan Tokyo. Di sisi lain, trio Ebisuka berhasil menguasai kelas 1. Mereka pun ditemui oleh Izaki yang cukup kagum dengan kehebatan mereka. Nah, Izaki ini mirip kayak Makise. Dia nggak mau ngikut Serizawa dan sekarang sudah punya fraksi sendiri. Genji pun janjian dengan Izaki untuk berduel. Namun Izaki mau Genji itu bisa penuhi syaratnya terlebih dahulu, yaitu Genji tidak melawan Serizawa. Namun Izaki lah yang harus menghajar Serizawa. Seketika Genji langsung diserang oleh kroconya si Izaki yang OP banget cuy ternyata. Jelas di sini Genji masih ada perlawanan namun kalah tenaga dan jumlah cuy. Kroco Suzuran tuh emang OP-OP banget sih. Singkat cerita, Izaki membawa Genji ke Chuta dan Makise di kelas. Izaki pun berkata bahwa ia akan mengajari Genji besoknya untuk ngajak nongkrong atau kayak gimana lah pokoknya. Intinya Izaki cukup respect dengan Genji lah. Sore harinya saat Genji dalam kondisi babak belur karena habis disayurin tadi siang, ia tiba-tiba melihat Ruka yang dijegat oleh segerombolan bocah yang lengkap dengan senjata tajam. Karena kondisi Genji lagi kurang baik, maka si Ken ini rela melawan semuanya agar menebus kesalahannya waktu ngebantu Makise tempo hari. Malam harinya, Ken yang babak belur tanpa sengaja bertemu dengan detektif Kuroiwa. Keesokannya, si Genji akhirnya bersatu dengan Izaki dan saling respect lah pokoknya, hingga mereka mendirikan satu fraksi bernama Genji Perfect Seiha. Isinya itu ya gabungan fraksi yang diajak sama Genji. Jelas Serizawa ini tidak bisa menganggap remeh Genji, karena jumlah fraksi Genji sudah semakin banyak cuy. Tokaji pun berinisiatif untuk menghajar Izaki dengan semua kroconya lengkap dengan senjata. Genji jelas sudah emosi parah dengan tingkah dari Serizawa Army yang kagak sportif pisan gitu ya. Namun Izaki melarang Genji untuk bertindak sembrono karena mereka masih kalah jumlah. Makise pun menasehati Genji untuk jangan bersifat sumbu pendek karena dia itu sekarang pemimpin. Kalau Genji kalah, maka seisi fraksi juga kalah dianggapnya. Malam harinya, Genji didatangi Serizawa. Namun faktanya Serizawa tidak tahu menau soal ulahnya Tokaji. Beberapa saat kemudian Tokyo tumbang karena penyakitnya semakin memarah ternyata. Terungkap fakta bahwa Tokyo ini mengidap penyakit serius di otak dan harus dioperasi. Genji yang udah kepalang emosi pun kini menghajar tiap kelas di Suzuran agar mendapat pasukan yang jauh lebih banyak lagi.
Namun Makise merasa ini terlalu berlebihan juga gitu ya. Karena Genji nyerangnya tuh kayak nggak make rem cuy. Orang udah kewalahan, udah babak belur masih aja disayurin. Tak lama dari itu, si Genji ini dapat kabar kalau Chuta ternyata dikeroyok juga sama Tokaji yang ahli strateginya si Serizawa ini. Namun Genji dinasehati lagi oleh Makise buat jangan gegabah. Karena jika gegabah, Makise pun ogah mengikuti si Genji. Malam harinya, si Ken baru menyadari bahwa Genji selama ini merupakan anaknya Takie Hideo dari Yakuza klan Ryusekai. Dengan begitu, Ken Katagiri ini makin was-was gitu karena Ryusekai adalah musuh besar bosnya Ken. Di sisi lain, Tokaji memiliki rencana lain untuk menghancurkan Genji dan rencana ini lagi-lagi tanpa sepengetahuannya si Serizawa. Faktanya, Tokaji memanggil Bando dan beberapa gengnya untuk menculik Ruka ke Tokaji aja. Imbalannya, Tokaji akan memberikan pasukan dalam jumlah banyak untuk Bando. Jelas ini sudah sabotase kepemimpinan karena untuk menggerakkan anggota harusnya ya Serizawa yang menginstruksikan hal tersebut. Sore harinya, Genji bertemu dengan Chuta dan Makise di base camp. Ia meminta kepada Makise untuk bertarung dengannya agar Makise join lagi. Namun tanpa pikir panjang, Makise pun tetap mau join. Di sisi lain, Ken diberi tugas oleh bosnya untuk membunuh Genji karena bosnya ingin memberi pelajaran ke bokapnya Genji. Dengan begitu, bosnya Ken ini akan memulai perang Yakuza setelah Genji modar. Keesokannya, Genji ditemui oleh Ken. Namun, baru aja Ken mau ngomong gitu ya, tiba-tiba Serizawa tuh datang untuk memberitahu bahwa Tokyo akan berusaha sembuh atau akan melakukan operasi. Namun, itu semua tidak mengubah jalan pikirannya Genji dengan tetap menyatakan perang besar untuk melengsarkan Serizawa. Ken pun berpamitan dengan Genji. Izaki yang baru keluar rumah sakit pun langsung didatangin Genji, Makise, dan Chuta. Di sisi lain, Ruka diculik oleh geng Bando atas perintahnya si Tokaji ya. Sedangkan si Ken ternyata melaporkan rencana pembunuhan Genji ke Hideo justru ke bokapnya Genji. Jelas di sini Hideo bingung dong, kenapa si Ken berkhianat ke bosnya gitu. Namun itu semua dipatahkan dengan perkataan si Ken Katagiri yang emang berniat mengakhiri ini semua dengan berkata jujur. Ia pun memberikan surat yang dititipkan untuk Genji. Nah di sini sebenarnya Ken Katagiri tuh nanya, emangnya lu mau ya anak lu begajulan kayak lu gitu ya jadi Yakuza. Namun Hideo justru bilang kayak gini, kalau Genji bisa taklukin Suzuran, dia justru nggak mungkin mau jadi Yakuza atau di organisasi bapaknya. Karena mungkin maksudnya adalah ketika Genji sukses di Suzuran, berarti dia sudah bisa berpikir secara lebih dewasa dan bijaksana. Karena masa-masa mudanya dengan menjadi bocah sumbu pendek ya sudah tersalurkan di Suzuran. Balik lagi ke Genji yang ditelepon oleh Ruka. Ruka pun memberitahu bahwa ia diculik oleh pria bernama Bando dengan logo tengkorak di jaketnya. Genji dengan semangat sumpah pemudanya langsung gasken ke base campnya Bando buat menghajar gengnya Bando. Terjadilah pertarungan manusia sumbu pendek di sini. Bando pun menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu perihal ini justru. Ia hanya ditugaskan membawa Ruka tanpa tujuan yang jelas. Sebagai permintaan maaf karena sudah salah sangka, Genji mewakili Makise untuk diiris telinganya. Untungnya Bando berubah pikiran. Kini Genji sudah tahu betul siapa dalangnya. Ia pun langsung ke base campnya si Tokaji. Namun faktanya, Serizawa juga baru tahu perihal penculikan ini dan mau tidak mau Serizawa akan berperang dengan Genji. Sepulang dari Suzuran, Genji diberitahu ayahnya kalau Ken Katagiri akan modar karena lebih memilih berkhianat ketimbang membunuh sahabatnya sendiri. Genji yang tidak terima langsung ngambil katana untuk membantai organisasi Yakuza itu. Namun Genji dicegah oleh ayahnya. Karena jika Genji nyolok pakai katana, ya itu sebenarnya sangat berbahaya. Lebih baik penuhi aja kemauan Ken Katagiri. Keesokan harinya, Ken memutuskan untuk menghadap sang bosnya.
Tokyo akan melakukan operasi dan Serizawa berperang melawan Genji. Di sini pasukan Genji sangat kewalahan banget karena kalah jumlah. Pasukan Serizawa sekitar 100 orang, sedangkan si Genji hanya 70 orang. Di saat semua pasukan Genji sudah semakin terkikis, tiba-tiba datang Bando dengan gengnya yang kini berkonfrontasi juga dengan Serizawa. Kini tersisa Genji dan Serizawa yang masih berdiri. Dilanjutlah dengan final battle antara mereka berdua. Ternyata pertarungan diakhiri dengan kemenangan Genji sekaligus menjadikan Genji sebagai orang yang melengsarkan Serizawa. Namun Serizawa juga respect dengan Genji yang sudah berhasil melakukan sebuah pendobrakan besar. Serizawa juga senang gitu ya karena mendapat kabar kalau operasinya Tokyo berjalan lancar. Di sisi lain, Ken diberi hadiah jas oleh bosnya sebagai kenang-kenangan terakhir. Eksekusi Ken Katagiri pun dilakukan seperti yang ada di awal film tadi. Namun faktanya, bosnya Ken memberi jas anti peluru sebagai pengampunan sekaligus pembersihan namanya Ken Katagiri karena kan para Yakuza taunya ya Ken itu modar. Jadi dengan begini, Ken bisa lanjutin hidup tanpa bayang-bayang dia pernah jadi Yakuza. Di ending kita diperlihatkan Genji yang melawan sosok monster Suzuran yang dimana saking kuatnya pria ini berada di luar level puncak Suzuran. Jadi sebenarnya belum lengkap gitu jika orang yang berusaha menguasai Suzuran tapi belum mengalahkan sosok monster Lone Wolf-nya. Pria itu bernama Rindaman. Rindaman pun di sini berkata bahwa hal seperti ini akan terus looping dan tidak memiliki akhir. Kalaupun misalkan Rindaman kalah, akan ada terus orang yang haus akan kekuasaan di Suzuran untuk mencapai puncaknya. Itu sudah takdir dari sekolah berandal yang diisi oleh para gagak masyarakat. Dimulailah pertarungan Genji versus Lone Wolf terkuat Suzuran. Ya, baru 3 kali serangan Genji sudah tersungkur. Namun Genji tetap bebal ke tulang untuk lanjutkan pertarungan. Tamat. Enggak deng, lanjut ke Cross Zero 2 tentunya. Ya, itu tadi adalah alur ceritanya atau story movie-nya. Karena judulnya itu kan BDSM konten gua atau breakdown detail story movie. Maka gua akan kasih breakdown detail-detail menarik yang ada di film ini. Detail pertama yang gua sangat notice adalah jaketnya Makise yang memang bener-bener sama persis seperti jaketnya Binzo di era sekarang. Entahlah masih belum jelas backstory dari Binzo ini kayak gimana, entah keponakannya kah atau justru anaknya gitu. Kalau misalkan emang Cross Zero live actionnya ini ngambil timelinenya sesuai dengan manganya gitu ya, tahun 90-an atau tahun 80-an gitu misalkan. Bisa aja ternyata Binzo adalah anaknya si Makise. Tapi bisa juga kalau misalkan ngambil timelinenya ya dari tanggal rilisnya gitu misalkan, ya berarti mungkin keponakannya atau siapanya Binzo gitu ya kan, Makise itu. Ini berkaitan sama sifatnya Binzo juga kan, karena Binzo itu orangnya lawak banget, tapi dibalik sifat lawaknya itu atau dibalik sifat randomnya itu terdapat sosok monster di dalam dirinya yang sangat sulit ditaklukkan. Detail berikutnya ada tokoh Takiya Hideo. Faktanya, sosok ayahnya Genji ini ternyata merupakan alumni Suzuran juga. Sama seperti Ken Katagiri, namun Takiya Hideo ini adalah generasi awal-awal mula Suzuran terbentuk. Detail berikutnya adalah adanya cameo dari sang mangaka yaitu Takashi Hiroshi. Pada saat adegan si Genji berangkat ke basecampnya Bando.
Detail berikutnya ada pada karakter Megumi Hayashida atau Rindaman. Nah, ternyata sosok Rindaman sendiri terinspirasi dari tokoh di film My Bodyguard tahun 1980 dengan nama Linderman. Nah, sosok Linderman inilah yang menjadi awal mula karakter Megumi Hayashida tercipta. My Bodyguard sendiri memang kan rilisnya tuh udah lama ya, tahun 1980-an. Jadi jika kalian perhatikan dari segala aspek yang berkaitan dengan Megumi Hayashida ini, kalian akan sadar dari ujung kepala sampai kaki pasti sangat mirip sekali dengan sosok Linderman. Nama julukan Rindaman sendiri ya artinya Linderman jika dalam bahasa Inggris. Ini tuh berarti konsepnya mirip-mirip kayak Killer Bee gitu ya, yang memang ambil referensi dari Hollywood kan, setahu gua ya desainnya. Fakta berikutnya mengenai Rindaman ini adalah sosok Rindaman atau Megumi Hayashida ini memang diklaim sebagai seorang lone wolf terkuat sepanjang sejarah Suzuran sampai detik ini, sampai zamannya Lao. Belum ada yang melebihi kekuatannya Rindaman. Mungkin ya ada satu sosok yang bisa seri sama Rindaman, itu pun seri bukan menang ya. Bahkan sebenarnya Rindaman cukup respect juga dengan orang itu, hingga menganggap dirinya justru yang kalah. Orang itu adalah Boya Harumichi. Sayang banget sih sebenarnya Boya Harumichi nggak ada versi live actionnya. Coba aja abis Cross Explode lanjut gitu kan ke kisahnya Boya Harumichi. Itu rame banget sih, soalnya Boya Harumichi itu mirip kayak Murayama cuy. Jadi dia development karakternya tuh bener-bener bagus gitu, kayak belagu gitu kan, tingkahnya mirip-mirip kayak Murayama kan memang. Tapi emang bisa membuktikan kalau dia itu emang sosok monster. Dan mungkin saja Murayama juga terinspirasinya ya dari Boya Harumichi di manga ya. Karena kan sama-sama pakai Sukajan ya. Demennya tuh sama Sukajan gitu. Terus warna Sukajannya tuh kayak identik banget gitu sama kan. Sama Murayama gitu. Siapa tahu memang Murayama tuh dibentuknya emang terinspirasi juga dari sosok Boya Harumichi. Sedangkan Rindaman terinspirasi dari Linderman. Ya banyak lah referensi-referensi inspirasi seperti itu. Sudah biasa di dunia perfilman mah. Oke, kira-kira itu tadi sedikit trivia dari film Crow Zero 1. Akan gua lanjut ke Crow Zero 2 dengan konsep yang sama, yaitu BDSM, Breakdown Detail Story Movie. Karena kalau alur cerita doang kayaknya udah kebanyakan ya, udah banyak yang bikin gitu. Cuman kalau misalkan fakta-fakta, detail-detail, kayaknya nggak banyak yang tahu kan. Makanya biar sekalian nambah wawasan kalian. Pokoknya untuk bulan puasa ini kayaknya memang konten full alur cuy. Full alur BDSM kayak gue gini ya. Karena memang buat menghibur kalian aja gitu ya. Yang memang lagi gabut, pengen ngabuburit gitu ya kan. Tapi mungkin entah males keluar rumah dan lain sebagainya, ya udah stay di rumah aja sampai azan maghribnya itu berkumandang gitu ya kan. Terima kasih yang udah nontonin video gue ini. Terima kasih juga yang udah gak nge-skip iklan dan udah subscribe. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.